Kemudian medan magnetik di dalam material, ya, sama seperti medan listrik. Medan magnetik secara mikroskopik di dalam material itu berfluktuasi, ya, secara berfluktuasi widely ini mungkin maksudnya secara radikal, gitu ya, perbedaannya mungkin besar, gitu ya, antara satu elemen dengan elemen yang lain. Ketika kita berbicara tentang medan magnetik di dalam material, maka kita yang dimaksudkan itu adalah medan secara makroskopik, ya. Kemudian rata-rata di dalam suatu daerah, ya, tentu dia memiliki nilai medan magnetik yang dihasilkan oleh banyak atom, ya. Kemudian pada medan makroskopik ini, ya, sini kita diaplikasikan metode pada section 621. Ya, jadi tadi sudah dibahas kan, jadi magnetisasi yang terjadi pada elemen-elemen volume, ya. Jadi section 621 ini itu adalah magnetisasi pada suatu elemen volume. Ya. Jadi kita melihat magnetisasi itu secara awam kita melihatnya dalam suatu kesatuan, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita bahas dalam skala yang kecil, mikroskopis, kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oh, masih ada materinya, sepertinya. Sebentar, saya cek dulu. 63, ya, kita teruskan ke medan luar, ya, medan luar H, ya. Oke. Nah, untuk medan luar, ya, medan luar H, kita di sini gunakan hukum Ampere, ya, pada material yang termagnetisasi. Pada bagian 62 kita telah menemukan bahwa efek dari magnetisasi adalah menghasilkan arus ikat, ya. Arus ikat yaitu arus volume, arus volume dan arus permukaan, ya. Kemudian medan karena magnetisasi ini, ya, itu adalah medan yang dihasilkan oleh arus ikat, ya. Kemudian kita di sini harus menggabungkan, ya, beberapa arus, ya, yang terdiri dari arus ikat, ya, dan medan yang dihasilkan oleh arus-arus lainnya, gitu ya. Jadi di sini kita arus ikat itu kita tambahkan dengan arus bebas, ya. Arus bebas kita tahu itu adalah arus yang dapat mengalir, gitu ya. Jadi arus bebas itu dapat mengalir melalui sebuah kawat, ya, atau pada sebuah konduktor, ya, di dalam suatu material, ya.
Maka arus total ya itu adalah gabungan dari arus ikat dan arus bebas ya. Jadi arus totalnya itu adalah JB ditambah JF ya. JB ini adalah arus ikat, JF itu adalah arus bebas ya. Jadi sebenarnya ini kita tahunya kan bahwa arus itu hanya satu jenis gitu kan, tapi ternyata di sini kita baru mengetahui bahwa ada arus ikat, ya, ada yang namanya arus ikat. Nah, jadi sebenarnya di sini terjadi pemisahan, ya, jadi pemisahan atau kita tambahkan parameter baru di sini ya, yaitu arus ikat. Jadi arus bebas itu dihasilkan oleh sebuah sumber potensial, misalnya baterai ya. Jadi baterai ini dapat menggerakkan muatan ya. Dan di sisi lain arus ikat itu dihasilkan oleh magnetisasi. Ya. Nah kemudian dari persamaan 613 dan 617 maka dapat dituliskan persamaan hukum ampere ya, 613. Nah ini ya, cross dari M arus volume. Jadi arus total itu adalah arus bebas ditambah dengan arus ikat. Ya. Jadi JF ditambah cross dari N. Ya. Kemudian kalau kita gabungkan keduanya, kita gabungkan cross-nya itu kita pindahkan cross M ini ke kiri, ya, jadinya negatif. Ya, sehingga nanti cross dari subterminal B dikurang M itu sama dengan JF ya. Kemudian yang di dalam kurung ini itu adalah H ya, medan magnetik. Kemudian kalau kita gantikan dengan H, maka cross H itu adalah arus bebas ya. Atau dalam bentuk integral tertutup H.dl itu sama dengan I arus enclosed ya, arus bebas enclosed. Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkan ya, ada persamaan H, medan magnetik, ada magnetisasi, dan ada medan induksi. Ya. Kemudian hukum ampere juga bisa kita dapatkan di sini, cross H sama dengan JF. Ya. Nah, untuk pemahaman yang apa namanya, lebih memahami, mungkin bisa dilihat contoh soal ini ya. Jadi di contoh soal ini ada loop ampere, kemudian ada arus, ini arus bebas ya. Ini arus bebas. Kemudian di sini juga ada arus ikat ya, arus volume dan arus permukaan. Oke. Masih ada waktu ya. Kemudian ini coba kita baca, ini adalah deceptive paralel ya.